Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Saya, Vina Safitri dengan NIM 23279 sebagai moderator sekaligus pemateri 1, Tafaul Sara Nurfaisya dengan NIM 23270 sebagai pemateri 2, dan Agung Purnomo dengan NIM 23299 sebagai pemateri 3. Sejarah Dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad, dimulai dari tahun 132 sampai 655 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Ia telah dibai'ah oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah. Keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya, golongan ini memakai nama Bani Hashim, belum menunjukkan nama Syiah atau Bani Abbas. Tujuannya adalah untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang bergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Thalib. Keturunan ini bekerja sama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Strategi yang digunakan ada dua, secara rahasia dan terang-terangan. Secara rahasia, propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia, akan tetapi Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbas, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Kemudian akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjara di Haram sebelum akhirnya dieksekusi, yang mewasiatkan kepada adiknya Abdul Abbad untuk mengganti kedudukannya ketika ia telah mengetahui bahwa ia akan dieksekusi, dan memerintah untuk pindah ke Kufah. Tahap terang-terangan dan terbuka secara umum. Tahap ini dimulai setelah terungkap surat rahasia Ibrahim bin Muhammad yang ditunjukkan kepada Abu Musa al-Khuraisani agar membunuh setiap orang yang berbahasa Arab di Khurasan. Setelah Khalifah Marwan bin Muhammad dan membunuhnya, setelah itu pemimpin gerakan oposisi dipegang oleh Abdullah bin Muhammad As-Saffah, saudara Ibrahim bin Muhammad. Abdul Abbad sangat beruntung karena pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad telah memulai lemah, dan sebaliknya gerakan oposisi semakin mendapat dukungan dari rakyat dan bertambah luas pengaruhnya. Setelah Abu Abbas resmi menjadi khalifah, ia tidak lagi mengambil Damaskus sebagai pusat pemerintah, tetapi ia memilih Kufah sebagai pusat pemerintahannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus. Kota Kufah jauh dari Persia, walaupun orang-orang Persia merupakan tulang punggung Bani Abbas dalam menggulingkan Bani Umayyah. Kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Bizantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya. Akan tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Mansur, dibangun kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbas yang baru. Masa kekuasaannya dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia, yaitu dari 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah sampai 847 Masehi. Kekuasaan kedua 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut pengaruh Turki pertama. Untuk periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah sampai atau 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Buwai. Periode keempat, masa kekuasaan dinasti Saljuk dalam pemerintah Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain.
Periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat yang merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang.